Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh sosok yang sangat ganteng dan juga rupawan, yakni Frater Leo CMF. Nah, bagaimana kalau kita sapa terlebih dahulu Frater Leo? Frater, bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Kabar baik, Frater Karol. Sehat ya? Ya, sehat. Puji Tuhan, beliau mengatakan sehat. Artinya ia mampu memberikan remah-remah sabda untuk kita konsumsi pada hari Minggu biasa ke-28 tanggal 15 Oktober 2023. Nah, Frater, bagaimana kalau kita membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan sabda Tuhan? Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan membuka permenungan kita dengan doa pembuka, Frater Leo, pertanyaan pertama nih. Apa sih yang menjadi gambaran umum dari bacaan pada hari ini? Ya baik, Frater Karol, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin menyapa sahabat Skolastikat Claretian di mana saja berada. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini, Gereja Sejagat merayakan Hari Minggu Biasa yang ke-28. Bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama itu berbicara mengenai perumpamaan Yesus tentang perjamuan kawin, dan juga ada kaitannya dengan hal kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini,
Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu seperti perjamuan kawin, di mana raja yang ingin mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta itu. Dan juga setelah dia mempersiapkan segala sesuatu, dia mengundang tamu-tamu undangan. Tetapi di sini Frater Karol, mereka tidak mengindahkan dengan baik undangan raja ini, karena ada yang mengurus urusannya pribadi, ada yang pergi ke ladang dan lain sebagainya. Lalu kemudian raja ini murka, lalu menyuruh kembali hamba-hambanya untuk memanggil tamu-tamu undangan yang kedua. Dan tamu-tamu undangan ini, itu raja katakan bahwa panggil saja mereka di persimpangan jalan, lalu di jalan-jalan untuk hadir dalam perjamuan pesta ini. Dan juga hal yang miris terjadi ketika dalam perjamuan dari tamu-tamu undangan ini ada yang tidak memakai pakaian pesta. Wah, sayang sekali kalau tidak memakai pakaian pesta ya. Coba Frater Karol bayangkan bahwa ketika menghadiri sebuah perjamuan, itu ada satu orang atau dua orang tidak memakai pakaian pesta. Itu bagai taman tak berbunga mungkin ya, seperti itu Frater. Lalu setelah melihat orang ini tidak berpakaian pesta, raja kemudian marah dan murka. Lalu kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat orang yang tidak berpakaian pesta ini, dan juga akan membuangnya dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sana terdapat ratap dan gertak gigi. Ya, benar-benar miris dan kisahnya sangat tragis sekali kalau kita lihat. Karena apa? Dari alur kisahnya mulai pesta pernikahan, kemudian mengundang para tamu, dan yang terakhir mencampakkan mereka ke dalam api, lalu semacam ada kertak gigi seperti itu. Dan itu menurut saya ya sangat suasana yang tidak kondusif ya, seperti itu. Tapi lalu apa sih yang menjadi tolak ukur dari bacaan Injil hari ini? Maksudnya begini Frater, apa yang ingin Yesus maksudkan? Siapa sih raja itu, dan siapa para tamu undangan itu? Siapa utusan itu, atau bagaimana? Seperti saya bingung ya. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat Skolastika juga mengalami kebingungan. Mungkin Frater bisa memberikan satu gambaran begitu. Ya baik Frater Karol dan sahabat Skolastika Claretian, menurut saya yang dimaksudkan dengan raja di sini adalah Allah sendiri. Dan juga yang dimaksudkan dengan tamu-tamu undangan adalah manusia. Oh, jadi perumpamaan itu antara Allah dan manusia. Raja adalah Allah dan tamu undangan merupakan kita manusia. Tapi pertanyaan yang berikutnya nih Frater, kalau memang begitu, apa sih yang ingin Yesus maksudkan kepada kita melalui bacaan pada hari Minggu ini? Atau pesan apa yang ingin diberikan Yesus kepada kita seperti itu? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan dari permenungan Injil pada hari ini. Yang pertama itu mengenai undangan perjamuan. Nah, tadi saya katakan bahwa undangan perjamuan nikah ini adalah undangan dari Allah kepada manusia. Dan juga tanggapan manusia atas undangan Allah itu yang kita sebut sebagai iman. Dan keterbukaan diri Allah, itu yang disebut sebagai wahyu. Dan dari bacaan Injil ini, Allah sebenarnya mau mengundang kita untuk ada dalam dekapan kasih-Nya. Dan Allah mau supaya kita manusia berpartisipasi dalam karya penyelamatannya. Dan juga poin refleksi yang kedua, itu berkaitan dengan tanggapan manusia. Dari bacaan Injil yang telah kita renungkan dan juga kita baca bersama, ada 2 tanggapan atau jawaban manusia. Yang pertama ialah manusia itu menutup diri dan juga tidak mengikuti perjamuan nikah. Lalu poin refleksi yang kedua ialah mengenai tanggapan manusia. Dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada 2 tanggapan. Yang pertama membuka diri dan menjawab. Yang kedua menutup diri dan tidak menjawab. Dalam menjawab panggilan Allah itu, kita hendaknya membuka diri dan juga membuka hati. Dan juga yang paling penting ialah mempersiapkan diri. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri? Hemat saya yaitu dengan berbuat baik, dengan berdoa, dan juga dengan perbuatan-perbuatan kasih lainnya. Dan juga satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa ketika kita tidak mempersiapkan diri, kita akan bernasib sama seperti tamu undangan yang tidak berpakaian pesta.
Lalu poin ketiga dari bacaan Injil pada hari ini ialah mau menggambarkan bagaimana situasi kerajaan Allah. Nah, situasi kerajaan Allah dalam konteks bacaan Injil ini ialah suatu perjamuan yang sangat-sangat besar. Namun ingat, hanya orang-orang yang menjawab undangan dan juga mempersiapkan hati, mempersiapkan diri yang dapat masuk dalam kerajaan surga, berjumpa dengan Allah dan ikut serta dalam perjamuan kudus. Nah, Frater Karol dan sahabat skolastikat, saya kira itu 3 poin refleksi yang saya petik dan juga yang dapat kita jadikan sebagai permenungan pada hari ini. Iya, sahabat skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus. Rupanya itu 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana pewahyuan diri Allah, lalu iman atas tanggapan dari pewahyuan diri tersebut, lalu kesiapsediaan manusia, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam perjamuan bersama para kudus di surga dan juga Allah, tetapi dengan satu kesiapsediaan hati maupun batin. Seperti itu ya, Frater. Terima kasih banyak Frater Leo yang sudah memberikan permenungan pada hari Minggu biasa ke-28 ini. Dan kami harap permenungan ini harus menjadi suatu pedoman ataupun pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, baiklah kita menutup permenungan kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat skolastikat Claretian yang terkasih, kita perlu memberikan ucapan terima kasih kepada Frater Leo yang sudah menemani kita melalui permenungan sabdanya yang sangat menarik, menguatkan, dan meneguhkan kita. Terima kasih sekali lagi untuk Frater Leo, dan kami harap agar kedepannya Frater Leo senantiasa menemani kita ya dalam permenungan kita yang berikutnya. Karena itu, Frater Leo, ada satu pertanyaan untuk Frater. Kira-kira Frater, permen apa sih yang paling manis di seluruh dunia ini? Permen Sami.